Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur sebagai seorang dosen pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Senjai. Sebagai seorang dosen memiliki tugas pokok yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tugas saya sebagai pengajaran yaitu mengajar mata kuliah kewirausahaan pada program studi agribisnis. Deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa menjadi wirausaha yang mandiri, kreatif, beretika, dan bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah usaha melalui teori dan praktek dalam membuat suatu aktivitas usaha sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjalankan usaha serta kemampuan mahasiswa bekerja dalam suatu tim. Metode pembelajaran kami di mata kuliah kewirausahaan yaitu pemaparan teori dan praktek. Kemudian CPL mata kuliah kewirausahaan yaitu mampu memiliki jiwa berusaha dan memiliki kreativitas dalam pengembangan usaha di bidang agribisnis. Mampu menguasai konsep ekonomi pertanian, kewirausahaan, sociopreneurship, dan pengembangan usaha bidang pertanian. Mampu memahami dan merancang perencanaan bisnis, mampu menguasai konsep usaha secara teoritis, memahami tujuan mulia suatu usaha, dan menjalankan suatu usaha. Kemudian, kajian pokok materi kewirausahaan, pengertian kewirausahaan, ide dan kreativitas bisnis, planning bisnis, tujuan mulia usaha, analisis SWOT usaha, business model kampas, BMC, onboarding UMKM, design thinking, local entrepreneurship, customer relationship management, strategi pemasaran, green business entrepreneur, halal security, sumber daya manusia dan sumber daya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya teman sekalian. Hari ini teman sekalian, alhamdulillah kita sudah pertemuan ketiga, materi pembelajaran kita ketiga. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik teman sekalian, sebelum memulai masuk di pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Andi Besedewi. Hadir Pak. Saya Fajar Sodik. Hadir Pak. Dan Fatimah Zahra. Hadir Pak. Oke, Iqbal. Hadir Pak. Oke, Musriana Amin. Hadir Pak. Rahmat Hidayat. Hadir Pak. Rizky Ananda. Hadir Pak. Syamsia. Hadir Pak. Yusuf Rahman. Hadir Pak. Erlina. Hadir Pak. Rusdiana. Hadir Pak. Alfira. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah hadir semua ya pada kesempatan hari ini. Baik teman sekalian, kita hari ini sudah masuk di pertemuan ketiga pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Hari ini materi kita adalah business plan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya memaparkan materinya. Ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita pekan lalu terkait dengan kewirausahaan? Saya Pak. Oke, silakan Fajar. Wirausaha yaitu kemampuan seseorang menciptakan sebuah produk dan mengelola usaha atau bisnis yang menghasilkan keuntungan. Oke, benar ya? Luar biasa. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih yang telah diberikan. Langsung saja kewirausahaan yaitu membuat usaha yang inovatif yang dibutuhkan orang. Oke, membuat usaha yang inovatif yang dibutuhkan orang. Betul semua ya jawabannya teman-teman sekalian ya. Saya rasa teman-teman sudah memahami pembelajaran kita pekan lalu. Oke, hari ini kita masuk di materi business plan ya. Jadi teman sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana
yang tertulis, ya. Itu. Kemudian business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Itu teman-teman sekalian, ya. Jadi saya ulang, business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita memulai usaha atau membuat usaha harus punya business plan. Harus kita merencanakan dulu, membuat dokumen tertulis yang sederhana untuk memulai usaha. Oke, sebelum membuat business plan, hal yang wajib diperhatikan oleh calon wirausaha ada 5 teman sekalian, ya. Pertama adalah produk apa yang ingin dibuat, ya. Usaha apa yang ingin dibuat, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah mengapa produk usaha tersebut dibuat. Apakah dibutuhkan oleh konsumen atau bagaimana? Kalau memang tidak dibutuhkan, ngapain bisnis? Ya, itu. Kemudian teman sekalian, siapa target pasarnya, pembelinya? Ya, harus jelas target pasarnya. Contohnya misalnya ini kunyit, ya. Target pasarnya jelas, ibu-ibu rumah tangga. Karena ini adalah rampa ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan kunyit kebutuhan, ya, itu teman sekalian, ya. Kemudian kapan usaha dibuat atau dijalankan, ya, kapan usaha dibuat dan dijalankan, ya, itu harus ada perencanaan. Kemudian di mana produk tersebut dibuat, di mana tempat produksinya, kemudian di mana tempat usaha. Oke, kemudian Ervina, di mana tinggal? Di Sinjai Misalnya Ervina di Sinjai Utara punya perencanaan bisnis. Pastinya Ervina adalah tempat usahanya di Sinjai Utara, ya. Tempat produksi usahanya misalnya di Sinjai Utara, ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjut, ya. Ada hal yang mendasar dalam planning bisnis, teman-teman sekalian. Pertama adalah kita harus awali dengan ide bisnis, ya. Kemudian ide bisnis sebagai jawaban, ya, sebagai jawaban atau keresahan atau kebutuhan masyarakat. Misalnya kita punya ide bisnis mas kurir, ya, ya. Jadi misalnya kurir kita sebagai ini, ya, sebagai pengusaha mas kurir, ya, kita membuat ide bisnis dan menjalankan bisnis itu. Kita tinggal pesan. Kita tinggal, misalnya konsumen tinggal pesan makanan minuman, ya, 30 menit kemudian Mas Kur datang mengantar. Berarti itu adalah sebagai jawabannya atau kebutuhan sekalian. Kemudian Anda adalah orang yang tepat atau pahlawan, ya. Kemudian harus berpikirkan cara menghasilkan keuntungan, ya. Dalam berbisnis harus berpikir menghasilkan keuntungan. Ngapain kita berbisnis kalau kita tidak berpikir keuntungan, ya, itu teman sekalian. Kemudian siapa calon konsumen, ya. Calon konsumennya siapa? Ibu rumah tangga, mahasiswa, ya, itu teman sekalian. Kemudian modal usahanya cukup 200.000, kita sudah bisa memulai bisnis. Nah, contohnya misalnya bisnis kulit, ada modal 200.000, ada di modal untuk bahan baku, biaya produksinya, kemasannya, sudah kita berbisnis, sudah kita bisa memasarkan melalui media sosial. Itu teman sekalian, ya. Tidak perlu terlalu banyak modal untuk memulai, ya. Kemudian rencana bisnis yang baik, ada beberapa hal teman sekalian, ya. Bisnis plan yang baik, singkat dan padat, ya. Jadi direncana, digambar rencana bisnis planning bisnis harus singkat dan padat. Kemudian terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Kemudian rencana bisnis sangat menjanjikan, ya. Artinya sangat menjanjikan rencana bisnis masih kurang yang berbisnis itu, atau tidak ada di orang lain yang berbisnis seperti rencana bisnisnya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian
hindari melebih-lebihkan proyeksi. Ya, misalnya proyeksinya tahun sekian sudah 50 juta, 100 juta. Jangan juga ada rasional ya. Misalnya proyeksinya pendapatannya misalnya bulan pertama 2 juta. Ya, itu rasional. 1 bulan pendapatan bulan pertama 1 juta. Rasional teman sekalian ya. Kemudian kemukakan resiko-resiko bisnis yang signifikan. Ya, harus dipikirkan resikonya. Resiko bisnis tak. Risikonya misalnya bahan-bahan lain pastinya butuh modal yang banyak. Kemudian yang kedua adalah cuaca misalnya, cuaca panas kah, hujan kah, banjir kah, itu harus dipikirkan ya, tempatnya ya harus dipikirkan resiko-resikonya itu termasuk. Kemudian planning bisnis yang baik adalah tim kerja terpercaya dan efektif. Jadi kita membentuk tim kerja teman sekalian untuk membuat usaha. Tak perlu terlalu banyak, ya. Cukup 2 atau 3 orang saja. Ketua sebagai manajer atau bertanggung jawab terkait dengan produksi, pemasaran dan sebagainya. Kemudian ada anggota 1, dia bertanggung jawab bagian produksi, misalnya ya. Anggota 3 misalnya bertanggung jawab bagian pencatatan, keuangan dan pemasaran. 3 orang sudah jadi, jangan mencari 5 orang ya. Nah itu teman sekalian. Kemudian fokus pada satu usaha. Jadi kita merencanakan bisnis teman sekalian, fokus pada satu usaha dulu. Demi buka bisnis kopi, buka bisnis kunyit, buka bisnis ini dan sebagainya. Cukup satu saja ya. Itu satu dipelajari, dipikirkan, digeluti, itu dikembangkan usahanya ya, supaya bisa sukses ya, itu teman sekalian. Kemudian target pasarnya harus jelas. Target pasarnya siapa ya, siapa target pasarnya. Kemudian harus realistis teman-teman sekalian ya, realistis. Kita misalnya teman-teman realistis. Oke, membuat konsep usaha terkait dengan pengembangan bisnis, misalnya kunyit, kopi, sampah. Oke lah, realistis. Tapi misalnya kalau langsung mau membuat usaha menjual helikopter di Sinjai, tanya siapa mau beli, ya misalnya ya. Itu tidak realistis kita ya, sekalian. Oke, lanjut teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini materi terkait dengan planning bisnis saya sudah sampaikan. Saya rasa ada yang dipahami, dan hari ini saya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit per kelompok. Kelompok 1, 2, 3 membuat praktek terkait dengan perencanaan bisnis, planning bisnis ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Oke, silakan diskusinya ya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya. Oke ya, jadi praktek bisnis plan. Jadi yang teman-teman sampaikan di situ, nama bisnisnya apa, usahanya ya, tujuan usahanya, calon konsumen, calon pembeli siapa ya, ditulis. Kemudian apa keunggulan usaha dibanding dengan usaha yang lain. Kemudian kompetitor, keahlian tim, strategi pemasaran, alamat usaha, media sosialnya ya, harus sudah ada media sosial ya, itu teman-teman sekalian ya. Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kata apa tadi? Ya. Oke teman-teman sekalian ya. Saya rasa waktunya sudah cukup 5 menit dan sudah selesai semua ya. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Selesai tidak? Selesai. Selesai ya. Kelompok 2, kelompok 3 selesai ya. Oke teman-teman sekalian. Kelompok berapa
Ya, boleh berdiri. Saya dari Program 01 akan membacakan praktek bisnis plan kami, yaitu dengan nama usaha serba Patina Kita. Yang latar belakang usaha kami yaitu minuman untuk kesehatan. Dan ketiga, calon konsumen dan pembeli yaitu ibu rumah tangga, petani, karyawan, dan serta mahasiswa yang peduli akan kesehatan yang penting. Keunggulan usaha kami dibandingkan usaha yang sudah ada, kualitas terjamin, kemasan yang baik, dan ramah lingkungan. Sedangkan kompetitor dari pesaing usaha kami yaitu banyaknya usaha kopi yang sudah keren juga. Sedangkan strategi pemasaran kita yang kita jalani saat ini yaitu kami memasarkan produk kami secara offline dari kampus dan secara online memasarkan di media sosial seperti WA dan Instagram. Beberapa mitra usaha kami, beberapa mitra usaha yang kami ada kerjasama yaitu petani dan nelayan, dan alamat usaha kami yaitu berada di Vijay Kota sesuai dengan alamat tempat tinggal kami. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih ya, cukup luar biasa. Oke, masuk di kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 dibacakan landing bisnisnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan bisnis plan dari kelompok kami yaitu Rampa dengan jenis produk yang akan kami putuskan adalah lada bubuk premium. Kemudian yang melatar belakangi usaha kami karena di pasaran itu masih banyak menjual lada dalam bentuk biji. Oleh karena itu kami memutuskan untuk membuat lada bubuk premium yang memiliki nilai tambah. Kemudian calon konsumen kami adalah ibu rumah tangga ataupun UMKM, misalnya itu yang memiliki usaha warung dan sebagainya. Kemudian keunggulan usaha kami dibanding usaha yang sudah ada, kami menggunakan 100% lada murni tanpa campuran. Kemudian aroma lada kuat dan rasa lebih segar, serta dikemas dalam produk yang lebih praktis dan higienis. Kemudian pesaing dari ide bisnis kami yaitu sudah banyak kompetitor seperti Ladaku maupun Desaku. Strategi pemasaran kami akan menjualnya di platform online seperti di WA, Instagram, ataupun membuat video melalui TikTok yang akan disebar di media sosial. Kemudian kami juga akan melakukan penjualan langsung untuk mempromosikan secara langsung di pasar ataupun di ibu rumah tangga. Kemudian mitra usaha kami yaitu petani lada atau petani lada itu sendiri ataupun toko kemasan. Alamat usaha itu ada di Sinjai Timur. Oke, baik. Itu saja dari kami, saya kembalikan. Oke, berikan Oke, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Langsung saja bisnis perencanaan bisnis yang kelompok 3 rencanakan yaitu susu kurma jahe. Yang pertama, susu kurma jahe ini merupakan minuman herbal sehat, bergizi dan tentunya yang memadukan manisnya kurma alami, kehangatan jahe dan kelembutan susu. Yang melatar belakangi usaha kami yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan
belum banyak diproduksi dalam bentuk minuman siap konsumsi yang praktis, higienis, dan disukai semua kalangan. Calon konsumsi atau konsumen atau pembeli yaitu ibu rumah tangga, petani, karyawan di sini, mahasiswa, serta masyarakat umum yang peduli pada kesehatan dan mencari minuman yang berenergi alami. Keunggulan usaha dibandingkan usaha yang ada: kualitas terjamin, kemasan ramah lingkungan, tanpa bahan pengawet buatan, dan menggunakan pemanis alami dari buah kurma asli tanpa gula tambahan. Kompetitor atau pesaing yaitu produsen minuman herbal tradisional seperti jamu atau penjual sareba, jahe di sekeliling atau di tempat-tempat produksi lainnya. Yang selanjutnya, strategi pemasaran. Pemasaran secara offline yaitu menjual secara langsung di daerah kampus, pasar lokal, atau titip di warung-warung penjual atau sembako itu. Dan pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp untuk memasarkan produk tersebut. Selanjutnya itu mitra usaha. Mitra usaha yang kami ambil itu petani sebagai penyedia jahe lokal berkualitas, dan toko kemasan sebagai penyedia botol atau kemasan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya alamat usaha kami itu berada di Jawa Timur, berbagai daerah yang akan kami edarkan produk tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Berikan aplaus. Baik teman-teman sekalian ya, ada 3 kelompok di kelas ini. Alhamdulillah semua sudah merencanakan planning bisnis atau semua sudah membuat planning bisnis, dan semua planning bisnisnya cukup baik dan menarik untuk dijalankan. Pada intinya teman-teman sekalian, kalau kita sudah merencanakan bisnis ya, harus banyak action ya. Rencanakan hari ini, minggu depan sudah bisa action, harus bergerak, jalankan ya. Jangan terlalu lama direncanakan ya. Cukup sudah direncanakan dengan matang, ada tim, ada ketua tim, ada anggota 1, anggota 2, silakan dijalankan usahanya. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi pada dasarnya kita semua harus berpikir bisa menjadi seorang pengusaha sukses ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum berakhir di mata kuliah hari ini, pertemuan ketiga terkait dengan planning bisnis, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk menjadi pengusaha harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, sukses ya. Kita harus pastikan diri kita semua bisa menjadi pengusaha sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang dosen harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa nantinya memiliki pemahaman wirausaha, memiliki perencanaan usaha, menjalankan usaha sehingga berdampak pada masyarakat yang luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.